Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16 ya. Apa katanya? Sebuah balok kayu besar bermassa M besar ini M besar ya, memiliki alur seperempat busur. Seperempat busur. Busur seperempat lingkaran nih kalimatnya ya, kalau nggak salah ya. Jari-jari R. Jadi nanti ini, nah ini Pak J bikin. Ya, jadi kalau dibikin dia lingkaran, jadi seperempat lingkaran bukan seperempat busur ya. Busur seperempat lingkaran itu masuk akal ya. Nah, kan gitu ya. Jadi ini nanti jadikan ini nanti 90 derajat gitu ya. Ini bayangkan baloknya dikerok gitu ya. Pakai balok apa ya gitu ya. Ini mandangnya mandang depan gitu ya. Gitulah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.16. Oke. Sebuah kubus kecil. I don't understand, gambarnya bulat, ini kubus. Itu juga nggak paham juga ya. Ini yang salah translate atau sumber informasinya gitu ya. Ini bulat ya, dan memang lebih masuk akal dia bulat, ini bola ya. Bola kecil lah gitu ya, atau tabung kecil gitu ya, kayak batang pensil gitu ya. Kalau dia kubus, ini dia kotak-kotak gitu lah, gelindingnya juga dia nggak menyentuh seluruh permukaan. Jadi di sini ya, ini logika ini harus jelas. Fisika ini memang sangat-sangat memang saat ya kejadian sehari-hari sebetulnya begitu ya. Meluncur turun dari atas permukaan melengkung ya, permukaan lengkungan ya. Dan balok kayu besar, ini baloknya ya, diletakkan di atas bidang mendatar yang licin. Keduanya bergerak tanpa gesekan ya. Jadi mungkin ini rada beratan gitu ya. Jadi membuat dorongan ini terdorong dia kemari ya. Karena licin terdorong dia walaupun sedikit terdorong kan gitu ya. Bayangkan seperti itu ya. Jadi kayak kamu main seluncuran tuh, kalau misalnya nggak disangga dia oleh batang-batang, bukan cuma sampai nggak jatuh aja, jadi supaya dia nggak mundur juga gitu ya. Itu tuh akibatnya kalau nggak ada gini, dia licin, ini pun ikut mundur, ini pun bergerak. Jadi pergerakannya Pak Jai ilustrasikan ya. Ini rada-rada ginilah dia, gitu ya. Gitu tuh. Nah ini kan berarti kan dia jadi kayak jadi lintasan lingkaran kalau diterusin kan gitu ya. Nah gitu. Ini harus pahamin. Jadi sini turun kemari gitu ya. Alright. Nah, jadi ketika di sini si kubus, oke lah kubus lah, balok meluncur ke kanan ya kan, ini juga si balok gedenya kegeser ke kiri, wah sedikit atau banyak we don't know, nanti kita lihat ya. Bergerak tanpa gesekan, maksudnya tanpa gesekan dengan permukaan bidang. Dan keduanya mulai, termasuk juga sini ya, dianggap licin juga ini ya kan. Dan keduanya mulai dari keadaan diam ya, jadi begitu dipegang dilepas ser gitu ya. Ini pun geser sedikit, ini pun meluncur gitu ya. Pertanyaannya tentukan kecepatan ketika balok kecil terpisah dari balok. Jadi saat di sini, ya, jadi saat di sini. Nah, di grand. Kebayang ya, hubungannya begini, hubungannya energi kinetik dan energi potensial pertama. Ya, jadi keadaan diam. Ya, ingat kalau di sini kan, kalau di pelajaran SMA kan, berarti kan sebelum terjadi apa-apa, berarti kan semuanya sifatnya energi kinetik bagi si bola. Ya, ketika turun semua, ya kan, maka semua kecepatannya menjadi energi kinetik. Kenapa? Itu sebab usaha juga pengurangan energi potensial, atau usaha W sama dengan min, kan gitu, negatif delta EP kan begitu tuh. Nah, ini konsep usaha dan energinya ya. Ini Pak Jai jelaskan lagi di sini bahwa balok bergerak dari keadaan diam. Artinya ada yang harus kita tinjau di sini, nanti ada faktor gravitasi satu, yang kedua juga karena lintasannya melingkar, ada faktor gaya sentrifugal atau petal ya. Di situ harus kebayang. Nah, balok besar ya tadi ya, mendatar, jadi bergerak lurus ya, dan balok kecilnya sentrifugal, jadi dua ya. Nah, nanti di sini Bapak ingetin lagi, kalau yang namanya gerak sentrifugal berarti ada kecepatan linearnya. Nah, ketika sini kecepatan lurus namanya ya.
ada kecepatan sudut dalam konteks dia gerak melingkarnya. Ini yang harus dipahami, ya. Nah ini keadaan mula-mula masih diam, berarti kan energi mekaniknya sama dengan energi potensial maksimum, yaitu MGH tinggi ya. Nah tingginya ini kan sama dengan jari-jari lintasan atau jari-jari lengkungan busurnya, gitu ya. Nah pada keadaan akhir, jadi kita analisis dulu apa namanya kejadiannya ya. Kedua balok sama-sama bergerak, balok kecil ya di sini kecepatannya maksimal lah ya, kurang dikit lah, ini nggak bawa kaliser gitu, iyalah sedikit aja kok kan gitu ya. Nah jadi ketika di sini ini kan juga bergerak, ada energi potensial yang menjadi energi kinetik satu sisi ya, lalu ada energi kinetik dari si balok juga ya kan, kan gitu ya, jadi kedorong, nanti akan terjadi di sini momentum ya, kan ini kan turun ini mau nggak mau dorong ya, di situ kan terjadi yang namanya impuls gitu ya. Tapi bukan kayak hantaman gitu ya, ya gitu. Jadi ada insiden momentum juga nanti di sini. Plung, nah, ini kedorong gitu ya. Jadi secara gampangnya energi total yang terjadi ya di sini merupakan jumlah energi kinetik dari si balok dan energi kinetik dari si kubus atau bola tadi ya, atau tabung itulah ya, bola lah ya. Kalau tabung nanti itu pula inersianya kan gitu ya. Nah, jadi kan tadi bilang energi mekanik itu kan setara dengan energi potensial maksimum waktu belum terjadi apa-apa, potensi kesimpan. Jadi totalnya itu potensialnya adalah sebesar mg dikali r jari-jari. Ya, sama dengan massa balok yang besar, ya kita anggaplah biar besar dengan besar, kecil dengan kecil ya, massa yang besar, kecepatan juga lambangnya besar gitu ya. Nah, ini massa yang kecil, kecepatan yang kecil. Kita bikinlah dulu persamaan satu ya. Nah, ini tadi ketika tadi Pak Jai bilang katakan balok bergerak ke kiri dan ini bergerak ke kanan. Kenapa dia akibat meluncurnya kan menimbulkan gaya terdorong lah dari si balok ini ke kiri karena licin ya. Jadi gangguan sedikit apapun menyebabkan dia bergerak kan gitu ya. And kita pakailah hukum kekekalan momentum ya. Yang kedua ini mana ini kok file turunin, oh ya, nah diturunin banyak bandel. Oke. Nah ya dari sini kita bisa lihat bahwa ke kanan itu si bola, ke kiri itu si balok ya. Ya kan mula-mula diem, nah, sebetulnya kan M0 V0 MV0 ditambah MV0 yang besar ya kan sama dengan MV ya kan ditambah M besar V, karena arahnya ke kiri jadi dikurang MV ya, ini kan tadi 0 gitu ya, mula-mula kan gak ada pergerakan gitu ya, hukum kekekalan momentum. Jadi ya dengan demikian kita ketahui berarti besarnya kecepatan si balok itu berarti momentum si kecil dibagi dengan massa si balok. Ini masukkan kemari, kita gantilah ini nanti ya kan, si V-nya ini ya kan. Di sini kita ganti V kuadratnya, kita ganti dengan MV per M besar dikuadratkan ya. Lalu kita teruskan, ini kan dapat disederhanakan ini ya kan, M per M kuadrat ya kan, V-nya V kuadratnya keluar. Kenapa? Biar sama, nampak sama nanti hubungannya apa gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi nanti, nah ya secara matematis ya. Ya ini Pak J langsung faktorin. Di sini M kuadrat berarti ada M, di sini ada M, ada sama-sama V kuadrat, sama-sama difaktorkan keluar. M yang ambil satu tinggal satu. Jadi M per M besar tambah satu. Ini kan dua-dua udah di luar kan gitu ya. MV kuadrat. Nah, ini Pak J langsung bikin dua, ini kalikan dua semua karena kan sama-sama setengah ya. Karena kita mau konsep tadi mau nyari V-nya. Ya kan? Tadi pertanyaannya V siapa ya? Bentar. Jangan Pak J lupa. Pertanyaannya adalah kecepatan balok kecil. Oh ya balok kecil.
Ya, ya, si kecil berarti yang ditanya. Benar, benar, benar. Oke. Ya, ya, oke. Nah, nah, ini kan dari sini kan sama-sama ada M, dapat disederhanakan, jadi M yang di luar ini di delete, M sama-sama dibagi M, tinggal 2G dikali R, tinggal ini V kuadrat di dalamnya kan samakan penyebut, ya kan? Nah, ini kan sudah matematis ya. Jadi V kuadrat, jadi kan kali M, nah, per M tambah M. Jadi V-nya kalau diakarkan jadilah akar 2 dikali M besar kali G dikali R per jumlah dari kedua massa benda tersebut.